Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sakina dari jurusan Digital Marketing dengan NIM 6704202126. Di sini saya akan memperlihatkan hasil analisis kasus SDM pada perusahaan Nike. Nike merupakan perusahaan multinasional terkemuka yang menghasilkan produk sepatu dan perlengkapan olahraga ternama di dunia. Perusahaan ini menyerahkan semua pengerjaan produksinya ke pihak ketiga termasuk Indonesia. Pada tahun 1970-an, Nike memusatkan produksinya di Jepang karena upah buruh di Jepang lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1982, sebagian besar produk Nike dihasilkan di Korea dan Taiwan. Namun, karena upah buruh di kedua negara tersebut kian mahal, Nike merelokasi perusahaannya ke Indonesia, China, dan Vietnam. Nike telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1988. Tony Ben, koordinator perusahaan Nike Indonesia, mengatakan dalam wawancara pers pada bulan November 1994 bahwa terdapat 11 perusahaan pembuat sepatu Nike di Indonesia. Perusahaan tersebut kebanyakan tersebar di daerah Tangerang, Serang, dan sebelah barat Jakarta. Perusahaan tersebut juga pada saat yang sama menghasilkan sepatu untuk merek lain seperti Reebok, Puma, dan Adidas. Peran pada kasus perusahaan Nike, yang pertama ada pihak internal Nike, yang kedua ada karyawan Nike, yang terakhir ada pemerintah. Permasalahan pada perusahaan Nike, yang pertama kasus Nike terjadi karena pekerja merasakan banyak ketidakadilan, terutama terkait dengan upah yang rendah, pekerja di bawah umur, uang lembur yang tidak dibayar, pesangon yang terancam tidak dibayar, dan jam kerja melebihi jam kerja normal. Yang kedua, pemerintah menerapkan upah yang rendah untuk buruh atau untuk karyawan yang dilandasi oleh alasan kualitas pekerja masih di bawah rata-rata atau masih rendah. Latar belakang permasalahan perusahaan Nike. Para karyawan kecewa terhadap perusahaan Nike karena mereka merasa dieksploitasi hak-haknya oleh perusahaan. Berbagai macam cara karyawan lakukan untuk menuntut atas apa yang telah dilakukan oleh Nike terhadap semua karyawan Nike Indonesia. Permasalahan ini menyebar hampir di seluruh media, baik cetak maupun elektronik. Bentuk kasus lainnya yang terjadi di perusahaan Nike adalah adanya permasalahan mengenai pembayaran upah karyawan Indonesia yang bekerja di Nike yang sangat rendah menuai tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Sebab upah yang didapat tidak sebanding dengan harga jual produk penjualan Nike. Jam kerja yang melebihi batas normal juga menjadi permasalahan di mana saat karya membuat jersey Piala Dunia, tetapi harga jersey yang digunakan oleh para pemain Inggris tidak setara dengan kerja keras para pekerja. Upah yang diberikan pihak Nike tidak sebanding dengan kerja para karyawan Nike di Indonesia. Dan para karyawan wanita juga pernah dijemur di bawah terik matahari selama 2 jam karena tidak berhasil memproduksi 60 lusin sepatu, maka pekerja wanita tersebut harus dijemur di bawah terik matahari. Solusi dan saran untuk kasus Nike, menurut saya, para karyawan sangat membutuhkan adanya perhatian dari pemerintah Indonesia. Banyak karyawan yang dieksploitasi oleh perusahaan asing demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Beberapa penjabaran kasus di atas merupakan sebagian kasus yang dialami di dalam negeri. Masih banyak kasus yang terjadi pada karyawan di Indonesia lainnya. Peningkatan peraturan bagi perusahaan asing dalam mendirikan usaha di Indonesia harus diperketat lagi. Perusahaan yang ingin mendirikan usaha di Indonesia harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pihak Indonesia maupun pihak yang ingin mendirikan usaha. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis kasus SDM perusahaan Nike. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.